Memasuki hari ke-46 kampanye pemilu serentak 2024, calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan melanjutkan safari politik dengan menyambangi Provinsi Sumatera Utara. Tiba di Bandara Dr. Ferdinand Lumban Tobing Jumat pagi, Anies berkampanye di wilayah Tapaluli Tengah dan Sibolga, Sumatera Utara. Kedatangan Anies disambut Ketua Tim Kampanye Daerah Amin Sumut, Edi Rahmayadi, dan Ketua DPP Partai Nasdem, Bahtiar Ahmad Sibarani. Kegiatan kampanye Anies diawali dengan menghadiri tablik akbar di Jalan Junjunga Lubis, Sibolga. Anies kemudian melanjutkan perjalanan ke Barus, Tapanuli Tengah untuk berziarah ke Kompleks Makam Mahligai sekaligus melaksanakan sholat Jumat. Dari Sumut, Anies akan langsung bertolak ke Jombang, Jawa Timur. Ya, di sini selain memang masyarakatnya juga ini adalah tempat yang pada masanya berperan besar. Sibolga ini dulu adalah jalur yang banyak digunakan ketika perjalanan darat dari Aceh sampai ke Lampung sisi barat. Nah, sekarang sudah banyak pergeseran, tetapi tempat ini masih memiliki sejarah. Dan Barus juga begitu. Barus itulah salah satu tempat yang dalam catatan sejarah dunia dijadikan salah satu rujukan. Dan kami nanti akan ziarah di sana dan bagian dari menghormati apa yang pernah dikerjakan di masa lalu. Sementara itu, Cawapres nomor urut 1 mengunjungi sejumlah tempat di Blitar, Jawa Timur kemarin. Salah satu yang dikunjungi adalah Pondok Pesantren Nurul Iman. Di sini, Caimin bertemu dengan para pengajar Al-Quran dan sesepuh pesantren untuk silaturahmi, meminta doa dan dukungan, serta mendengarkan aspirasi mereka. Sebelumnya, Caimin sempat menemui peternak di Blitar dan mendengarkan keluhan para peternak soal harga pakan yang terus naik. Setelah mengundang Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo, giliran Prabowo Subianto yang hadir di acara membahas ekonomi bersama Kamar Dagang dan Industri Indonesia alias Kadin. Dalam acara yang digelar tertutup tersebut, Prabowo menyampaikan visi misinya tentang membangun Indonesia lewat perekonomian. Prabowo bersedia untuk kembali bicara dengan Kadin untuk merumuskan rancangan ekonomi untuk kemakmuran rakyat. Kalau yang kurang nanti disambung oleh Pak Rosan. Ya. Saya siap untuk lebih dalam membahas karena masalah kelangsungan bernegara kuncinya adalah membangun kemakmuran. Dan kemakmuran harus kerjasama antara pengusaha, antara buruh, petani, nelayan, koperasi, pemerintah, BUMN. Ini kita harus kerjasama. Ini adalah kunci keberhasilan. Ini namanya Indonesia Incorporated. Kita satu usaha besar, satu keluarga besar. Kita harus saling membantu, saling mengisi. Berkampanye di Jawa Timur, Cawapres nomor urut 3 Ganjar Pranowo bertemu dengan petani tebu di Nganjuk. Ganjar mendengarkan sejumlah keluhan petani tebu sambil mensosialisasikan sejumlah program unggulan. Capres Ganjar Pranowo menghadiri sarasehan petani tebu di Kertosono, Nganjuk, Jawa Timur hari ini. Selain berdialog dengan petani, Ganjar juga melihat kondisi kebun tebu. Setelah bertemu petani, Ganjar akan mengunjungi sejumlah pondok pesantren, berziarah ke makam ulama di Jombang, dan bertemu petani tembakau. Ya, kalau kita melihat rutenya sudah dibuatin sebenarnya roadmap-nya, tapi kalau kita bicara jangka pendek belum bisa. Maka mesti bicaranya jangka menengah setidaknya, mulai dari perbaikan pabrik gulanya, terus kemudian tadi yang disampaikan petani mulai benih, pupuk, ya budidayanya, sampai kemudian tata niaganya termasuk permodalan. Kalau itu mau dilakukan, ya minimal nggak swasembada banget gitu, tapi menuju swasembada itu akan mempengaruhi kondisi ekonomi pertanian, wabil khusus gula di tempat kita.